Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Video part 5 pembacaan buku Arhatamaga Arhatapala, Jalan Menuju Pencapaian Arahat. Buku ini merupakan kumpulan ceramah Dhamma yang mulia Acarya Mahaboa tentang tata cara latihan yang beliau jalankan. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tidak diketahui namanya, anonim. Buku aslinya ada di Forest Dhamma Books, Bantat Forest Monastery. Di Indonesia, buku ini dicetak oleh Garuda Offset Bandung, Oktober 2005. Video part 5 ini masih di bagian Arhatamaga. Rute langsung mengakhiri semua duka atau penderitaan. Saya akan bacakan sebelumnya paragraf terakhir dari part 4. Kemudian saya lanjutkan. Baiklah, kita mulai. Fase penentuan dari perenungan tubuh telah dicapai. Ini adalah titik di mana akar penyebab kerakusan seksual dicabut sekaligus dan untuk selama-lamanya. Ketika engkau hanya berfokus secara eksklusif khusus pada kejijikan yang ditimbulkan oleh perenungan asubha, bayangan menjijikan di depanmu sedikit demi sedikit menyusut ke dalam, sampai akhirnya semua terserap oleh pikiran. Dengan sendirinya, tanpa tergesa-gesa, ia akan surut atau susut ke dalam pikiran, kembali ke sumber asalnya. Ini adalah waktu yang amat menentukan dalam praktek perenungan tubuh. Waktu ketika keputusan hukum atau bukti tentang hubungan antara kilesa dan kerakusan seksual dan objek utamanya, tubuh fisik jasmani, diambil. Ketika pikiran mengetahui keberadaan menyerap kejijikan sepenuhnya, perasaan jijik internal, kesadaran mendalam tiba-tiba muncul. Pikiran sendiri yang menghasilkan perasaan jijik. Pikiran sendiri yang menghasilkan perasaan tertarik. Pikiran sendiri yang menciptakan kriteria cantik. Kualitas ini tidak benar-benar eksis atau ada di fisika dunia luar. Pikiran semata yang memproyeksikan atribut-atribut ini ke dalam objek-objek yang ia pandang dan kemudian menipu diri agar percaya bahwa mereka adalah cantik atau jelek, menarik atau menjijikan. Sebenarnya, pikiran melukis gambar rumit panjang lebar, gambaran dirinya dan dunia luar. Sehingga kemudian ia jatuh pada bayangan mentalnya sendiri dan percaya bahwa itu adalah nyata. Sampai di sini, meditator mengerti kebenaran dengan kepastian mutlak. Pikiran sendiri yang menimbulkan kejijikan dan tertarik. Fokus penyelidikan sebelumnya, tumpukan daging, darah, dan tulang, tidak terlihat menjijikan atau apa. Pada hakikatnya, tubuh manusia tidak menjijikan atau tidak menyenangkan. Sebaliknya, pikiran yang menyebabkan timbulnya perasaan ini dan kemudian memproyeksikan mereka dalam bayangan seperti itu di depan kita. Begitu kebijaksanaan meresap tipuan ini dengan kejelian mutlak, pikiran dengan segera melepaskan semua persepsi eksternal tentang kecantikan dan kejelekan dan mengalihkan ke konsentrasi pada sumbernya. Pikiran sendiri adalah biang pelaku kejahatan dan juga korban dari penipuan ini. Penipu dan korban tertipu. Hanya pikiran dan bukan hal lain melukis gambar cantik dan jelek. Sehingga bayangan asubha yang difokus meditator sebagai bagian terpisah dan objek luar diserap ke dalam pikiran di mana mereka bertemu dengan kejijikan yang diciptakan oleh pikiran.
Keduanya sebenarnya satu dan benda yang sama. Ketika realisasi ini timbul, pikiran melepas semua objek eksternal, melepaskan semua bentuk eksternal, dan dengan begitu melepaskan semua ketertarikan seksual. Daya tarik seks berakar dari persepsi tubuh manusia. Ketika dasar yang real atau nyata dari persepsi ini diungkapkan, seperti yang kita ketahui, ia tumbang dan kemelekatan kita kepadanya dengan sendirinya berhenti. Kotoran batin mempengaruhi daya tarik seksual yang sudah memperlakukan pikiran dengan kasar tanpa mengindahkan pikiran semenjak waktu yang tak terhitung lamanya, menyeret pikiran ke kelahiran sehingga mengalami keserakahan yang membahayakan ini. Kini ia tidak mempunyai kekuatan lagi. Pikiran kini telah di luar jangkauan pengaruhnya, dalam tanda kurung kecanduan seksual. Kini ia bebas, dalam tanda kutip. Harap penjelasan ini diambil sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk maju, bukan sebagai pelajaran untuk diingat secara harfiah atau kata demi kata. Saya ragu untuk lebih spesifik, karena khawatir murid-murid saya akan mengambil kalimat literatur saya, kemudian menyalahartikan kebenaran alamiah yang mereka cari. Perkataan saya harus dianggap sebagaimana adanya, tidak akan mencerahkan kalian. Hanya kesadaran pikiran yang berlabuh pada momen sekarang ini yang bisa membawa langsung kepada kebenaran. Jangan pernah memisalkan kebenaran. Jangan berspekulasi atau berteori tentang praktek meditasi. Dan jangan salah anggap bahwa pengetahuan yang kalian dapat dari membaca buku ini dan menyimpulkan bahwa dengan melakukan hal ini, maka kalian akan mengerti sifat alami tubuh dan pikiran. Hanya pencerahan langsung dan jeli yang bisa membimbing kesadaran, menyelidiki dengan kebijaksanaan, dan diikuti dengan ketekunan yang bisa menembus kebenaran itu. Pada tingkat latihan ini, tubuh seluruhnya dimasukkan ke dalam batin atau internalisasi, dan kekuatan daya tarik seksual dipatahkan. Untuk maju ke langkah selanjutnya, harus menggunakan teknik meditasi yang membawa ke titik ini sebagai pelaksanaan latihan. Tujuannya adalah melatih kesadaran dan kebijaksanaan agar lebih cepat, tajam, dan lebih yakin menghadapi fenomena mental yang amat luas dan bersifat halus. Letakkan bayangan menjijikan di depanmu sebagaimana biasanya dan amati ketika ia tersedot ke dalam pikiran. Kemudian letakkan kembali bayangan di depanmu dan mulai lagi. Amati dengan cermat sampai bayangan menyatu ke dalam pikiran. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai pikiran menjadi benar-benar ahli. Sekali menjadi pakar, bayangan akan surut begitu pikiran berfokus padanya dan bersatu dengan citta atau batin yang mengetahui yang berada di dalam. Setelah mencapai tingkat ini, maka seseorang akan dengan jelas mengerti prinsip dasar yang menyebabkan ketertarikan seksual. Langkah selanjutnya adalah melatih pikiran dengan latihan mental murni ini. Daya tarik seksual bukan lagi problem. Telah dipotong habis demi kebaikan. Tak mungkin akan muncul lagi seperti sebelumnya. Tetapi, walaupun telah dilenyapkan, ia harus dihancurkan seluruhnya. Bila porsi kecil masih tersisa, ibarat sedikit sampah dan sepotong kecil karat yang mengganggu pikiran. Pada tahapan di mana persepsi luar secara total menyatu dengan bayangan dalam citta sendiri,
boleh dikatakan bahwa 50% dari penyelidikan kamaraga telah sukses. Tingkat final paling lanjut dari jalan latihan telah dicapai. Porsi halus dari nafsu sensual yang masih tersisa harus secara bertahap dilenyapkan menggunakan latihan yang telah disebutkan sebelumnya. Kekerasan hati menyempurnakan perenungan dan pencerapan bayangan asubha akan meningkatkan tingkat kebijaksanaan. Begitu keterampilan dari kebijaksanaan menguat, semakin dan semakin tinggi persentase ketertarikan seksual yang total dihancurkan. Begitu singkat kepakaran dari kebijaksanaan mencapai pacunya, maka kecepatan yang timbul juga meningkat. Pada tingkat tertinggi keterampilan, bayangan akan lenyap dan langsung diserap ke dalam pikiran. Teknik penyelidikan adalah pokok teramat menentukan atau fundamental bagi perkembangan tahap akhir dari jalan atau magga, tingkat di mana kamaraga telah ditaklukkan seluruhnya. Semua bekas-bekasnya akan segera dihancurkan. Begitu meditator mencapai tingkat akhir, sekali lagi sumber kecantikan dan kejelekan terlihat dengan kejernihan seperti kristal. Kamaraga tak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Pegangannya terhadap pikiran telah putus, dan kondisi ini tak dapat dipulihkan lagi. Meskipun demikian, kerja lanjutan masih diperlukan untuk menghancurkan semua jejak nafsu sensual. Tugas ini memang amat menyita waktu. Bagian dari penyelidikan ini amat rumit dan agak kacau dengan bayangan yang hilang dan timbul dalam waktu yang amat cepat. Upaya paling keras amat diperlukan untuk mencabut akar terakhir kamaraga sampai tak bersisa. Tetapi pada tahap ini, meditator secara naluriah mengetahui apa yang harus ia lakukan, sehingga penyelidikan dengan cepat berkembang menuruti momentum alami tanpa harus tergesa. Kesadaran dan kebijaksanaan menjadi terbiasa, bekerja dalam satu regu dengan kecepatan dan ketangkasan luar biasa. Dengan berlalunya waktu penyelidikan telah mencapai kesimpulan akhir, tak ada lagi bayangan tubuh yang muncul karena ia lenyap dengan seketika. Tak masalah apakah bayangan ini menyatu dengan cita atau tidak, semua penampakan dan lenyapnya diketahui. Bayangan timbul dan lenyap terjadi begitu cepat sehingga persepsi internal dan eksternal sudah tidak relevan lagi. Pada akhirnya, bayangan berkibar-kibar mati dan nyala, timbul dan hilang dari kesadaran begitu cepatnya sehingga bentuknya tidak bisa dipertahankan. Setelah menghilang, cita merasakan kekosongan yang amat dalam. Kekosongan bayangan, kekosongan bentuk. Kesadaran yang amat bagus timbul dari dalam cita. Seolah bayangan baru bersinar dan menghilang. Pikiran merasakan kekosongan yang lebih mendalam lagi. Akibat kehalusan dan perwujudan kekuatan pada tahap ini, sifat mengetahui cita mendominasi seluruhnya. Akhirnya, bayangan yang diciptakan pikiran berhenti muncul bersama, hanya kekosongan yang tersisa. Pada kekosongan atau hampa ini, sifat alami mengetahui cita tampak jelas, eksklusif, dan tak tertandingi. Dengan berhentinya semua bayangan tubuh yang diciptakan oleh pikiran, maka pikiran telah sampai pada musnahnya kamaraga. Perenungan tubuh telah mencapai babak akhir. Setelah akhirnya menyadari bahwa semua bentuk pada hakikatnya adalah kosong, kosong dari pribadi, kosong dari kualitas distintif atau yang berbeda, seperti misalnya kecantikan dan keburukan, meditator bisa melihat bahaya besar yang ditimbulkan oleh kamaraga.
Kerusakan akibat kotoran batin menebarkan racun berbahaya kemana-mana. Ia merusak hubungan antar manusia dan menggerakkan seluruh dunia, membelokkan emosi dan pikiran manusia, menyebabkan kekhawatiran, kegelisahan, dan ketidakpuasan menetap. Tak ada lagi yang bisa menimbulkan kegelisahan pada kehidupan manusia seperti kama raga. Ia adalah kekuatan paling merusak di bumi ini. Ketika kama raga dilenyapkan seluruhnya, maka seluruh dunia tampak kosong. Kekuatan yang membakar api dalam hati manusia dan kobaran api membinasakan memporak-porandakan masyarakat manusia berhasil ditaklukkan dan dikuburkan. Api ketertarikan seksual dilenyapkan demi kebaikan. Tak ada yang tersisa sehingga bisa menyiksa batin. Dengan padamnya kama raga, nibbana tampak tak jauh lagi dan dekat dalam genggaman. Kama raga menyembunyikan segalanya, membutakan mata kita terhadap semua aspek kebenaran. Maka dari itu, ketika akhirnya kama raga dihancurkan, pandangan kita tidak terhalang. Magga, phala, dan nibbana kini berada dalam jangkauan. Kesimpulannya, tingkat anagami dicapai ketika kama raga yang merintangi pikiran berhasil dipatahkan. Karena itu, anagami harus dilatih dengan teknik penyelidikan yang sama, sehingga bisa membuahkan hasil, diperdalam, diperluas, dan disempurnakan sampai semua bentuk tubuh tak lagi muncul dalam citta. Pikiran yang menciptakan bayangan kemudian terjatuh oleh ciptaannya sendiri. Anagami yang telah sepenuhnya sempurna mengetahui hal ini tanpa dibayangi keraguan. Tubuh manusia dan semua yang dipercaya sebagai mewakilinya adalah semata-mata pikiran menipu pikiran. Tubuh adalah bongkahan yang menimbulkan masalah. Konglomerasi dari semua elemen-elemen dasar alami. Ia bukanlah manusia, bukan menyenangkan atau menjijikkan. Ia hanyalah ia sebagaimana mestinya, berada dalam hakikat alaminya sendiri. Pikiran melakukan kejahatan atau menipu, sehingga kita merasa dan mempunyai pandangan yang salah. Semua organ manusia hanyalah alat semata yang dipakai citta untuk kepentingannya sendiri. Citta yang mengetahui keberadaan menyebar ke seluruh tubuh. Penyebaran jeli kesadaran ke seluruh tubuh adalah semata-mata manifestasi atau perwujudan dari intisari citta sendiri. Elemen-elemen fisik yang membentuk tubuh tak mempunyai kesadaran. Pada hakikatnya, mereka tak mempunyai kualitas untuk mengetahui, tidak mengetahui keberadaan. Yang mengetahui dan perasaan merasakan kesadaran yang berhubungan dengan tubuh adalah semata-mata terbatas pada citta dan wujud manifestasinya. Mata, telinga, hidung mampu merasakan melalui kemampuan kesadaran citta. Organ-organ ini semata-mata merupakan sensasi yang timbul dalam kurung karena citta. Mereka sendiri tak mempunyai kesadaran dan tidak tahu apa-apa. Normalnya, kita percaya bahwa mata kita mampu melihat. Tetapi begitu kita mengerti sepenuhnya sifat sebenarnya dari tubuh, maka kita tahu bahwa bola mata hanyalah gumpalan jaringan. Kesadaran yang mengalir ke mata adalah objek visual yang sebenarnya kita lihat dan ketahui. Kesadaran menggunakan mata untuk menerima lapangan pandang. Organ penglihatan kita tak berbeda dengan bola mata binatang mati yang berada di pinggir jalan. Mata yang berotot pada hakikatnya tak mempunyai nilai bila ia berdiri sendiri.
pada dasarnya ia sendiri lamban. Hal ini diketahui dan dimengerti dengan jelas tanpa ragu. Lalu, bagaimana tubuh ini bisa menjadi diri pribadi? Bagaimana ia bisa dimiliki oleh seseorang? Hal ini sama sekali tidak alamiah. Prinsip ini dilihat dengan jelas ketika aliran kesadaran menyebar dan merembes ke tubuh manusia, ditarik kembali ke dirinya sendiri atau cita, dan berfusi ke dalam keadaan samadhi yang dalam. Kemudian seluruh tubuh yang ada tak lebih dari bongkahan, balok kayu atau pohon. Saat itu cita menarik diri dari samadhi, kesadaran kembali lagi ke tubuh, menyebar, menembus tiap tungkai, tiap bagian. Kesadaran dan kemampuan untuk mengetahui adalah fungsi fundamental dari cita, bukan tubuh fisik. Pada keadaan normal, sadar terjaga, meditator pada tingkat latihan ini mengetahui keberadaan dan sepenuhnya sadar akan dirinya sendiri, sadar bahwa cita dan yang mengetahui adalah satu, dan merupakan intisari atau pokok yang sama. Dan sebenarnya elemen fisik tidak tahu apa-apa. Dengan samadhi, tubuh mungkin serasa hilang dari kesadaran, tetapi kesadaran itu sendiri tak pernah hilang. Sebenarnya, ini adalah prinsip alam yang kekal. Ketika kilesa menginfiltrasi cita, sebenarnya mereka memegang apapun sebagai miliknya, sebagai aku atau milikku, sehingga dengan kecakapannya meniru, ia membingungkan sifat asli seseorang. Itulah sifat alami kilesa. Kebijaksanaan adalah lawannya. Ia mengetahui dengan jelas apa itu dan mengkoreksi salah paham ini. Kilesa selalu memegang erat tubuh, agar kita percaya tubuh adalah bagian spesial dari diri kita. Kebijaksanaan melihat tubuh manusia sebagai konglomerasi, sebagai substansi bahan biasa, dan dengan sendirinya melepaskan semua kemelekatan padanya. Otak, sebagai contoh, adalah bongkahan masalah. Otak semata-mata adalah alat yang dipakai oleh kesadaran manusia. Ketika cita memasuki keadaan tenang dan konsentrasi, kesadaran terjaga yang normalnya menyebar ke seluruh tubuh secara simultan atau bersamaan, menyatu dari semua area tubuh ke dalam satu titik sentral di tengah-tengah dada atau ulu hati. Kualitas mengetahui lebih jelas dan menonjol di titik itu. Ia tak bersumber dari otak, walaupun kemampuan mengingat dan belajar timbul sehubungan dengan otak. Pengetahuan langsung dari kebenaran sebenarnya tidak dari otak. Tahap demi tahap, mulai dari tahap awal praktek samadhi, perkembangan meditasi dialami dan dimengerti oleh jantung. Dan hanya dalam jantung. Dari penerjemah anonim mengenai jantung ini diterangkan bahwa yang diacu bukan jantung secara keseluruhan, tetapi sesuatu yang sangat kecil di dalamnya, yaitu hadaya watu. Disinilah di mana kebenaran terletak dan meditator yang belajar dengan benar mengerti letak kebenaran ini dan mengerti tiap langkah dari jalan magga. Ketika ia mengerti sifat sesungguhnya semua fenomena, otak bukanlah faktor. Otak tak berguna sama sekali. Kualitas cita yang bening dan cemerlang dialami di dalam jantung atau hadaya watu. Hadaya watu ini hanya penjelasan dari narator. Mereka keluar lebih nyata dari titik itu. Semua aspek cita yang banyak sekali, mulai dari yang terkasar sampai paling halus, dialami dengan jelas dari titik sentral ini.
Dan ketika akhirnya pengaruh kotoran batin berhasil dieliminasi dari citta, disinilah semuanya akan berhenti. Hadayawatu adalah tempat munculnya manodhatu, 3 kesadaran, dan manowinyana-dhatu, 72 kesadaran. Ini adalah keterangan yang ditambahkan oleh penerjemah yang anonim, bukan dari buku asli. Terima kasih. Kita lanjutkan. Dalam citta, sanya dan sangkara adalah alat perantara delusi. Kita mulai dari perenungan tubuh tingkat lanjut seperti pada tingkat anagami. Di sini komponen mental pribadi mengambil alih peran di atas panggung. Ketika komponen fisik pribadi, tubuh, berhenti jadi faktor, pada anagami fokus sepenuhnya bergeser secara otomatis ke komponen mental jiwa, yakni perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran. Di antara ini semua, kecakapan mengingat dan bentuk pikiran teramat penting. Mereka timbul dan berinteraksi terus-menerus membentuk bayangan mental yang sudah diwarnai dengan berbagai bayangan berarti. Dengan mengamati mereka, prinsip dasar penyelidikan yang sama masih diterapkan. Tetapi sebaliknya, dari bayangan tubuh, kini, dalam tanda kutip, proses berpikir itu sendiri yang dijadikan subjek penelitian dengan cermat. Dengan introspeksi sungguh-sungguh, kebijaksanaan mengamati bagaimana bentuk pikiran dan ingatan timbul dan kemudian lenyap, timbul dan kemudian lenyap, tampak dan menghilang tanpa henti dalam rantai aktivitas mental. Begitu bentuk pikiran timbul, segera ia lenyap dari kesadaran. Apapun bentuk alaminya, hasilnya selalu sama. Bentuk pikiran hanya berlangsung dalam waktu singkat untuk kemudian lenyap. Penyelidikan membidik hanya khusus pada proses berpikir, meresap tepat ke hati intisari saripati pengetahuan dari pikiran. Ia mengikuti setiap bentuk pikiran, setiap firasat ide, sebagaimana ia timbul dan berlalu, dan kemudian fokus pada bentuk pikiran yang timbul selanjutnya. Amat menyita waktu dan tugas yang amat sulit, yang memerlukan perhatian yang tak boleh terpecah setiap saat, baik siang maupun malam. Tetapi pada tingkatan ini, waktu dan tempat menjadi tidak relevan atau berkaitan. Penyelidikan internal bisa berlangsung baik selama beberapa minggu atau berbulan-bulan, sementara kesadaran dan kebijaksanaan bergulat dengan fenomena mental yang tetap berfluktuasi. Pekerjaan ini secara kejiwaan amat melelahkan. Kebijaksanaan tak henti-hentinya melalui tiap aspek aktivitas mental. Ia bekerja tanpa henti siang dan malam. Pada saat yang sama, ia menyelidiki proses berpikir. Ia juga memakai bentuk pikiran dan ide untuk bertanya dan menyelidiki kerja pikiran agar bisa meraih pencerahan terhadap sifat aslinya sendiri. Pikiran ini demi magga atau jalan praktek. Ini adalah alat yang dipakai oleh kebijaksanaan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tidak menuruti kehendak bentuk pikiran yang hanya memikirkan kepentingan dirinya semata, hal mana merupakan samudaya atau penyebab timbulnya penderitaan. Semua orang sama, karena sifat penyelidikan yang sungguh-sungguh, pikiran jadi lelah, dan ia menjadi tumpul dan kaku setelah berusaha keras. Ketika ini timbul, pikiran harus beristirahat lebih dari biasanya. Pada tahapan ini, pikiran perlu beristirahat dalam samadhi dengan interval teratur. Tetapi karena hasil atau buah dari kedamaian dan kesentosaan yang dialami dalam samadhi terasa tak berarti dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari praktek kebijaksanaan.
meditator seringkali menjadi ragu untuk melanjutkan samadhi. Pikiran dalam keadaan bersemangat meningkatkan kesadaran, dan dari sudut pandang kita, seolah samadhi sia-sia, mental seolah mentok. Sebenarnya, bagaimanapun juga, samadhi adalah unsur pokok penting dan merupakan pelengkap yang tak bisa dikesampingkan dalam praktek kebijaksanaan. Sebab itu, bila perlu, pikiran harus dipaksa samadhi. Harus dipaksa. Dalam kurung, untuk sementara. Mengesampingkan penyelidikan yang dilakukan sekarang ini dan hanya berfokus sampai tercapai keadaan mental tenang, damai, dan sepenuhnya menyatu. Di sana ia akan beristirahat sampai segar dan pulih sebelum akhirnya memulai kembali kerja kebijaksanaan yang bertujuan membebaskan diri. Segera setelah pikiran menarik diri dari keadaan samadhi, secara aktif ia akan segera melompat siap segera bertindak. Ibarat kuda yang dilepas kekangnya, pikiran tak sabar ingin segera melakukan tugas prinsipilnya kembali, yakni menyingkirkan dan menghancurkan semua kotoran batin. Tetapi jaga kendali pikiran, jangan terlalu terburu nafsu secara gila-gilaan menyelidiki kebijaksanaan tanpa henti. Menyelidiki secara berlebihan adalah satu bentuk dari samudaya, sehingga tanpa sadar bisa menginfiltrasi cita, menyebabkan jatuh dalam mantra sangkara. Kecakapan berpikir dan menganalisa yang dipakai oleh kebijaksanaan untuk menyelidiki pikiran mempunyai momentumnya tersendiri dan tidak mengetahui kapan layaknya harus berhenti. Kadangkala mereka harus bisa memegang kendali pikiran sehingga terdapat keseimbangan yang pantas antara kerja dalam batin dan istirahat dalam batin. Pada tahap praktek ini, kebijaksanaan secara otomatis bekerja pada kapasitas penuh. Ketika tiba saatnya untuk beristirahat, fokuskan dirimu pada samadhi dengan intensitas yang sama. Inilah jalan tengah dari magga, phala, dan nibbana. Baiklah, kita akhiri video part 5 sampai di sini. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ